Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih buat teman-teman rekan-rekan relawan Pride Jakarta yang sudah hadir di sini. Ini saya yakin akar rumputnya ya setia banget gitu, walaupun kita militan tuh. Saya yakin sangat-sangat menanti momen ini. Dan jujur di pemenangan Pak Prabowo kita sudah solid. Nah, di sini kita akan solid lagi, makin solid lagi untuk memenangkan Ridho. Ya, udah tahu kan Ridho siapa? Tahu. Ya, mari kita sama-sama. Memang kita nomor 2 dari analitik Pride untuk serangan udara gitu. Selain itu kita juga turun juga ke jalan nantinya gitu kan. Kita harus turun, kita harus rangkul rakyat gitu. Kalau bisa teman-teman, rekan-rekan semua, biar Ridho, pasangan paslon Ridho juga mau hadir ke wilayah-wilayah belusukan gitu ya. Kalau bisa nanti rekan-rekan juga memberikan rekomendasi agar Ridho bisa belusukan gitu ke RT RW-nya, karena tim dari Ridho juga Pak Kang Emil mengatakan saya lebih baik turun ke jalan gitu, turun ke ganggang daripada ngumpul-ngumpul di hotel, di aula gitu ya. Saya mau melihat langsung gitu ke ganggang. Jadi rekan-rekan juga yang militan ini, saya berharap nanti memberikan rekomendasi lokasi-lokasi wilayah ya, gitu ya, ininya yang harus kita dikunjungi nantinya, dan kita pastinya mengawal beliau gitu ya. Gitu, jadi kita kawal terus beliau sampai selesai ini kampanye gitu ya. Berharap ya rekan-rekan bisa menyediakan juga selain kita serangan di udara. Dan ingat satu lagi, saya juga berharap agar tidak menyebarkan hoax gitu. Yang kita anjurkan seperti pemilu kemarin, Pilpres, kita itu kalau menyebar fitnah anti kita ya gitu. Hoax jangan. Lebih baik kita mengeluarkan visi misi beliau aja. Nanti ada beberapa visi misi yang akan disampaikan juga. Nah, itulah yang bisa nanti diterapkan di akar rumput gitu, di ganggang, di ini tetangga kita dulu aja gitu kan. Nggak usah kita berargumen ataupun melawan, oh ini nggak boleh begini pasangan ini. Kita tunjukin visi misi kita aja gitu. Ada banyak visi misi, salah satunya sekolah gratis swasta negeri itu akan diterapkan lagi ya. Dan juga arahan dari makan siang yang nantinya akan diterapkan juga gitu. Banyak banget gitu ya. Jadi kalau untuk hoax dan fitnah gitu ya, saya harap tidaklah gitu. Kita tidak ada ke situ gitu. Yang ada kita seperti Pak Prabowo bilang, kalau ada yang fitnah, ada ini senyumin aja gitu. Iya. Ya, jogetin aja gitu ya. Itu ya rekan-rekan relawan di sini, terima kasih sudah hadir juga di sini. Dan juga jangan mau diadu domba gitu ya. Jangan hindari fitnah-fitnah seperti itulah gitu ya. Kita memang di udara, tapi kita juga jaya juga di darat gitu ya. Itu aja mungkin dari saya. Nanti ada arahan-arahan, dan juga nanti sepertinya saya berharap rekan-rekan semuanya memberikan titik-titik untuk belusukannya Pak Ridwan Kamil dan Suswono gitu, untuk kita bisa lihat langsung, atau ada nanti berobat gratis dan sebagainya ya. Itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Sebelum saya sampaikan
Ya, sepatah dua kata, bahkan sampai berpatah-patah gitu ya. Jadi tadi ada sedikit yel-yel ya. Ya, jadi biar tambah semangat lagi, coba saya tes dulu nih yel-yel kita Pride. Nanti saya sampaikan Pride Jakarta, berarti Jaya 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 3 kali ya. Nah, oke. Saya ulangin ya. Oke, kita mulai. Pride Jakarta. Jaya Jaya Jaya. Oke, sekali lagi. Pride Jakarta. Jaya Jaya Jaya. Oke. Nah, ini tahu nggak kenapa jayanya itu 3 kali? Itu ada filosofinya. Supaya pride kita ini jaya di darat, jaya di laut, dan jaya di udara. Nah, jadi lengkap. Nah, itu. Nah, berikutnya ya terima kasih ini buat Abang Juber ya yang sudah hadir jauh-jauh ya. Ini Abang Juber ini adalah Ketua Pride Jawa Barat. Ya. Terima kasih Abang ya udah hadir. Wah, lumayan hebat ini Abang ini karena melewati 2 jenis angin. Iya kan? Angin Jawa Barat dan angin Jakarta. Nah, tuh. Untung nggak masuk angin ya Bang ya. Oke, alhamdulillah sehat ya Bang ya. Nah, ini itulah. Jadi acara ini memang sebenarnya silaturahmi lagi kita, kan begitu. Saya melihat di sini sangat antusias nih, ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan. Reuni, nah reuni karena kita apa? Sudah awal itu solid, semangat, ya kan? Nah, untuk memenangkan bapak kita, ya kan? Nah, yang akan dilantik besok, ya. Tepuk tangan dulu buat bapak kita nih. Nah, iya, pesta rakyat kita. Nah, walaupun begitu, tetap kita semangat dan tetap kita jaga solidan kita. Jangan kita tinggalkan bapak kita. Iya, tetap harus kita kawal sampai masa baktinya selesai di 2029. Nah, dan itu tugas pertama. Tugas kedua kita yaitu kita tetap solid menjaga, mendukung calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor 1, ya kan? Esa itu Ridho, pasangan Ridho yaitu Ridwan Kamil dan Suswono gitu. Ya, ini kita harus semangat mendukung. Iya, apalagi saya yakin dan percaya ini, apalagi ibu-ibu ya. Wow, ini iya, ini is the best nih, mak-mak. Saya itu agak-agak susah kalau lawan mak-mak ini. Iya. Iya, betul. Enggak ada. Iya, betul. Nah, jadi juga tadi ketua kita sudah mengarahkan bahwa kita harus dukung. Kita tidak perlu, kita hanya cukup menggunakan sistem seperti waktu kita mendukung Prabowo Gibran, yaitu one man one food. Iya kan? Satu orang membawa satu, kan gitu. Bawa temannya, bawa tetangganya, bawa keluarganya. Si temannya ini punya teman lagi, bawa teman lagi satu, ya kan? Iya, satu teman, teman berteman jadinya banyak. Kita bisa memenangkan Ridho menjadi DKI 1 dan DKJ ya. DKJ 1 dan DKJ 2. Itu yang kita harapkan. Jadi tetap kita harus semangat, solid mendukung Ridho menjadi gubernur dan gubernur Jakarta. Ya, gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Oke. Mungkin itu aja. Sedikit ada pantun ini. Cakep nih. Masa kita kalah sama MC ya? Yo ini, aduh. Mana ini itu tadi? Contekan. Belum disiapin. Bapak Bambang di depan tugu. Badannya basah, tidak berbaju. Usah bimbang, jangan ragu. Bersama Ridho Jakarta baru
dan Jakarta maju. Ya, terima kasih. Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pride Jakarta. Kurang kompak suaranya. Pride Jakarta. Jaya, jaya, jaya. Bukan prediksi ya ini ya. Atau jangan-jangan abang nanti bentar lagi jadi anggota prediksi nih. Bang Leonardo. Jadi tukang nyabu-nyabunya bang. Ya teman-teman yang saya hormati, Chief Anthony Leong, Ketua Pride Pusat DPP Relawan Pride, Koordinator Relawan Pride Nasional, yang hari ini insya Allah pasti hadir ke sini. Beliau sementara masih di Blok M, kejebak macet biasa ya, Jakarta ya. Yang saya hormati juga Dewan Pembina maupun Ketua Pride Jakarta beserta para jajaran pengurus. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan yang saya banggakan para relawan, para simpatisan yang selalu siap mensupport Prabowo Gibran, siap mensupport Pride, dan siap mensupport sampai ini ya saya. Dan tentunya pasti siap mensupport siapa? Ridho. Orang Jakarta harus mendukung, Pride Jakarta harus mendukung. Selain mendukung harus mencoblos. Selain mencoblos juga jangan lupa momentum kampanye harus melakukan kampanye pada Ridho. Nah, tadi siang saya dapat arahan dari Chief Anthony, bro, ini ya ada berikan pengarahan ya, ngisi materi sedikit-dikit untuk deklarasi relawan Pride DKI Jakarta. Oke, kita sharing ya. Di sini posisi saya bukan berarti jauh lebih soal kampanye digital, tapi kita coba sharing. Barangkali pengalaman saya atau mungkin apa yang saya ketahui bisa bermanfaat buat. Barangkali apa yang saya ketahui atau apa yang sudah saya lakukan bisa bermanfaat atau bisa dilakukan juga oleh teman-teman yang lain, terutama dalam hal kampanye digital. Kebetulan saya sendiri ada sebuah buku ya, ngarang sebuah buku e-book lah tentang political branding untuk para tokoh atau politisi gitu. Yang kedua, kebetulan hari ini juga izin bang, meskipun saya Jawa Barat, tapi ya bantu-bantu sedikit di teman-teman pemenangan TKD Jakarta, tim pemenangan Ridho gitu. Jadi hari ini banyak ngantor di tim pemenangan Ridho di DPD Golkar yang ada di depannya stasiun Cikini. Apa sih yang mau saya sharingin? Saya sambil duduk aja ya, boleh ya? Duduk aja nggak apa-apa ya. Karena kan gini, kita ini kan relawan Pride ya. Relawan Pride itu Prabowo Digital Team, Prabowo Gibran Digital Team. Meskipun sekarang jadi Ridwan Siswono Digital Team. Embrionya Prabowo Gibran Digital Team. Tentu kalau kita relawan digital, apa yang harus kita lakukan? Hal utamanya harus kita lakukan apa? Melakukan gerakan kampanye secara digital. Dalam hal ini adalah spesifiknya bermedsos lah, ya kan? Cerita yang baik-baik. Ya, sosmed atau medsos juga. Oke, bersosmed lah ya kan. Nah, tentu sekarang kan platform sosmed itu ada banyak, tapi yang paling masif di Indonesia itu apa? Ada yang pertama TikTok, yang kedua ada Instagram, ada Facebook masih karena banyak masih ada segmennya lah. Ada Twitter, ada YouTube, dan mungkin snack video juga ada ya, mungkin banyak ya. Saya belum pernah soalnya snack video, tapi intinya ada lah ya. YouTube, terus media online juga ada. Nah kalau media online kita skip dulu karena tentu punya orang yang mau mengaktifkan media online butuh skill-skill tertentu yang seringkali belum bisa dimiliki oleh teman-teman relawan. Nah kita fokus pembahasan pada kampanye digital melalui media sosial. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, teman-teman semuanya nih, baik itu yang cowok maupun yang cewek nih, yang ganteng-ganteng sama yang cantik-cantik nih, kira-kira siapa nih yang nggak bermain medsos?
Yang enggak, saya bilangnya enggak. Ada enggak yang enggak main medsos? Kalau relawan digital nggak main medsos, memalukan ya. Semuanya main medsos ya. Yang main TikTok boleh dong, angkat tangan ya. Seberapa banyak yang main TikTok? Nggak apa-apa. Yang tua juga main TikTok nggak apa-apa. Yang main Twitter ada? Yang main Twitter? Oh, masih ada yang main Twitter ya. Yang main Instagram banyak? Banyak. Facebook banyak juga ya. Yang punya channel YouTube aktif? 2 orang doang, nggak apa-apa. Channelnya tentang apa, Bu? Apa ya, saya tentang plesetan aja sih. Plesetan. File ini ya, apa konten yang ambil download terus di share ulang gitu? Enggak, saya bikin cerita sendiri. Oh, bikin cerita sendiri, Dan keren. saya kebetulan dulu produsernya sendiri. Oh, keren. Ibu siapa namanya? Maksri. Ibu Noksri. Oke, keren Ibu Noksri. Maksri. Tidak banyak ya, kalau YouTube tidak banyak karena memang untuk jadi konten kreator YouTube memang ada skill tambahan lah yang diperlukan. Tapi nggak apa-apa. Lebih ke ini Pak, kayak ke TikTok. Ke TikTok Karena ya. saya kalau lagi Prabowo saya stick aja tentang yang kemarin anak buahnya Abah tuh, karena background saya sebagai data analis jadi saya tahu, jadi saya stick tuh lewat data-data yang dia pilih ini, yang pokoknya saya pleset lewat data. Jadi kalau Oke, keren. Tepuk tangan dong buat Bu Noksri ya kan. Emak-emak keren ini, melek digital. Jadi kebetulan hari ini karena kita spesifiknya ke Ridho ya. Hari ini kebetulan saya melakukan selama beberapa minggu ini melakukan analis medsos menggunakan tool AI ya. Tool analis medsos. Tiap hari kita pantau perkembangan isu medsos yang ada di DKI Jakarta ini. Senin sih Pak, saya mulai kampanye. Keren. Nanti. Gak apa-apa, kita lanjut. Jadi apa platform yang bisa kita gunakan untuk mengkampanyekan Ridho? Kita bantu Ridho dan tim pemenangannya agar bisa masif di media sosial. Karena kalau masif di media sosial plus narasinya bagus, kemungkinan akan mempengaruhi orang untuk memilih Ridho. Prabowo Gibran bisa unggul 1 putaran karena relawannya masif di media sosial, terutama TikTok dan Instagram. Sekaligus memiliki narasi, nggak sekedar masif, tapi juga ada narasi. Ya harus jelas. Sehingga bisa meyakinkan orang untuk memilih si calon tersebut. Nah, maka pesan saya ke teman-teman, sebisa mungkin sih teman-teman relawan selain bermedsos, saya berharap teman-teman mau juga tahu program kerja atau visi misinya Ridwan Kamil dan Suswono Ridho. Tahu banget Pak. Kenapa harus tahu? Simpelnya kalau seandainya nanti teman-teman ini kan relawan ya, Iya. kemana-mana mungkin kadang-kadang kita pakai baju relawan. Secara tidak langsung teman-teman ini adalah brand ambassador atau orang yang dianggap sebagai agen dari Ridho. Iya. Sales marketing Ya enggak? katanya. Sales marketing lah bahasa perusahaan mah. Secara tidak langsung kita mau ngaku apa tidak kalau kita kemana-mana pakai baju misalnya relawan Pride. Wah, ini pendukungnya Prabowo nih. Nah, kalau misalnya pendukung Prabowo itu tahu visi misi Prabowo, ketika ditanya misalnya sama orang lain, kemungkinan orang tersebut bisa saja jadi tertarik, kalau belum menentukan pilihan ya, tertarik untuk mendukung Prabowo. Begitu sebaliknya Ridho. Kalau kita misalnya sebagai pendukung Ridho, kalau ditanya apa sih visi misi atau program kerjanya Ridho soal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kita nggak tahu sama sekali. Berarti kita susah untuk meyakinkan orang lain. Padahal tujuan kita menjadi relawan Pride, menjadi relawan kampanye adalah agar secara tidak baik langsung maupun secara tidak langsung kita bisa meyakinkan orang lain. Maka saya berharap nanti Bang Leonard, teman-teman Pride DKI Jakarta ada file tentang visi misi dan program kerjanya dikasih. Syukur-syukur nanti dari teman-teman Pride DKI Jakarta juga membuat konten-konten yang berhubungan dengan program kerja Ridho. Iya, emang harus Pak. Entah itu buat sendiri atau ngambil dari TKD, tim pemenangan daerah. Silakan nanti Bang Leonard dan kawan-kawan pengurus Pride DKI Jakarta. Biar teman-teman tahu, oh ya ini loh program, nggak sekedar saya mau dukung Ridwan Kamil, tapi nggak tahu alasannya.
kita harus berusaha ketika kita menjadi brand ambassador, ketika kita menjadi agen, kita juga harus punya Harus tahu produknya, Pak. tahu produknya. Kalau kita tidak tahu produknya, ya bagaimana Iya. bisa Istilah kita meyakinkan marketingnya orang jual untuk kecap, membeli produk Pak. tersebut? Iya. Kalau Istilahnya- sales ya, Iya, tim kayak kampanye jual juga kecap. sama. Kita harus tahu nih, Ridho ini siapa? Apa prestasinya Ridwan Kamil? Apa prestasinya Suswono? Lalu program kerjanya apa? Kita harus tahu. Sehingga kita bisa deliver, kita bisa infokan kepada orang-orang, baik secara langsung di sekitar tempat kita ataupun melalui media sosial. Biasanya kalau yang main-main TikTok itu, kalau di TikTok kan live apa namanya tuh? Ya, live- Komal ya? Iya, komal. Komal ya, ruangan apa biasanya kalau malam-malam itu Iya. orang pada saling berbagi informasi tentang calon masing-masing misalnya. Nggak apa-apa, disampaikan saja apa yang diketahui oleh teman-teman. Tidak harus teman-teman tahu semua, enggak, tapi minimal program-program utama. Misalnya karena teman-teman, misalnya ibu Nokri karena perempuan, ya tahu dong program kerja yang bermanfaat buat perempuan nantinya apa nih. Ada. Misalnya program kerja yang bermanfaat buat perempuan adalah nanti akan ada rumah perempuan, ada konseling bagi Itu ibu-ibu, dia. ya kan? Ada dokter keliling, ada fasilitas kesehatan keliling, fasilitas mobile, itu perlu diketahui karena itu akan bermanfaat buat perempuan. Setidaknya kalau pas lagi ngerumpi sama tetangga, udah dukung Ridwan Kamil aja. Nanti kalau dukung Ridwan Kamil ada program konseling atau konsultasi kepada dokter konseling apa psikolog, biar kalau misalnya kita lagi stres ngurus anak, ada yang jadi teman curhat, spesialis yang sederhana aja narasinya, jangan yang pakai ilmu sains dan lain sebagainya, yang sederhana, yang relate, yang sesuai dengan keadaan kehidupan teman-teman, kehidupan lingkungan teman-teman. Yang anak muda ya kasih tahu, oh ya nanti anak muda yang pengusaha, insya Allah Ridwan Kamil akan bikin Jakarta Kreatif Hub di mana-mana, di setiap kecamatan atau setidaknya di setiap tingkat kota. Ada program bantuan kewirausahaan dan lain sebagainya. Yang simpel kalau anak muda, kalau bapak-bapak juga sama ada program konselingnya. Lalu yang pelajar juga ada konselingnya, ada buat pelajar. Terus ada lagi nih satu kartu untuk semua. Pernah dengar ya program kerjanya Ridwan Kamil ya, Ridho ya, satu kartu untuk semua. Jadi kartu KJP Plus ditambah lagi ada program lansia. Lansia dapat makan, dapat bantuan finansial. Lalu ada anak yatim. Jadi satu kartu itu berikut program untuk anak yatim, berikut program lansia. Poin-poin program tersebut kalau bisa teman-teman minimal tahu. Jadi kalau pas lagi diskusi di medsos, lagi komentar di Instagram, komentar di YouTube, teman-teman bisa menjelaskan apa sih Ridho? Oh ini loh programnya yang bakal sesuai sama ibu-ibu. Oh ini loh programnya yang sesuai sama anak-anak. Oh ini loh programnya untuk wilayah Jakarta Utara yang terancam banjir, terancam rob dan lain sebagainya. Nah, info saya mau sharing juga berdasarkan info hari ini. Hari ini tuh Ridwan Kamil cukup menguasai, Ridho itu cukup menguasai di media sosial teman-teman. Mungkin 2 hari atau 3 hari yang lalu Pramono Anung mendominasi karena salah satu faktornya adalah pemberitaan Pramono Anung yang datang ke Kartanegara di YouTube maupun di media online. Ada ya kemarin ya pas lagi para calon menteri atau menteri dipanggil ya. Nah, itu masif itu. Jadi kita analisa, kita cek pakai tool AI, tool big data, ternyata Pramono Anung unggul dari Ridho dalam hal pemberitaan, termasuk juga perbincangan di media sosial. Nah hari ini Ridho sudah naik lagi perbincangan di media sosial, baik itu di Twitter, di Instagram, di TikTok. Ridho sudah menguasai media sosial. Ridho saat ini hanya kalah di YouTube. Mungkin karena baik itu tim pemenangan utama, tim sosmednya Ridwan Kamil maupun Suswono maupun relawan-relawannya belum masif bergerak di YouTube. Kalau di platform media lain, alhamdulillah kita menang. Itu sebagai informasi. Ya mungkin next kapan-kapan Bang Leonard kalau misalnya ini saya bisa kirimkan file atau infografik seperti yang biasa dilakukan oleh teman-teman Perdas ya, teman Chief Anthony Leong dan kawan-kawan. Untuk ini aja penambah
semangat teman-teman yang sedang bergerak nih di lapangan, bahwa ternyata kerja keras teman-teman membantu. Salah satunya ya kan, salah satunya kerja keras teman-teman membantu pemenangan Ridho itu ada hasilnya. Terus saya satu lagi tambahan. Ridwan Kamil itu kita juga harus tahu karakter dari pemimpin kita dan tahu cara kampanye pemimpin kita. Ridwan Kamil ini kan tipikal orang yang soft ya. Pak Suswono apalagi ya, soft, mendekati ngantuk malah. Ridwan Kamil ini kan pemimpin yang soft ya, cerdas dan soft. Maka kita upayakan sebagai pendukung, kita juga harus apa? Kalau kampanye jangan terlalu agresif. Jangan menjelekan paslon, nggak usah terlalu menjelekan paslon lain, nggak usah juga terlalu mengolok-olok pendukung paslon lain. Hormatin saja. Karena kalau calon kita aja soft, kenapa kita harus ikut marah-marah atau arogan? Kita soft aja, maksudnya kita santai gitu ya kan. Bahwa misalnya orang tidak mau percaya sama Ridho, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menyampaikan, kan setiap orang punya pikiran masing-masing, setiap orang mungkin sudah punya pilihan masing-masing. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak mau mendukung Ridho ya nggak apa-apa, baik itu di media sosial. Ada orang misalnya lebih mengkampanyekan Pak siapa yang jenderal itu, Pak Darmakun, ya nggak apa-apa, itu kan pilihan orang. Kita harus menghormati. Sedangkan pilihan kita adalah mendukung Ridho, maka kita cukup fokus mengkampanyekan Ridho dan program kerjanya. Yang tadi dipesan juga sama Bang Leonard, jangan hoax dan jangan tergoda untuk, nah biasanya di perbincangan komentar di Instagram atau di TikTok nih biasanya, atau di Komal nih kan marah-marah itu kan, saling adu otot dan lain sebagainya. Kalau seandainya di Komal ataupun di diskusi-diskusi sudah ngotot-ngotot marah-marah, pesan saya sih ditinggalkan saja. Jangan sampai gara-gara kita berkampanye terus mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi kita ketika di rumah. Gara-gara kita berantem di medsos, belain Ridho, ngotot-ngotot marah-marah, anak minta makan, apa sih makan mulu? Jangan. Kan bisa kebawa emosi kan? Emosi gara-gara di medsos bisa kebawa di dunia nyata. Nah itu kenapa saya pesan jangan terlalu ke bawah emosi, real aja, santai. Kita ini sedang istilahnya gitu sedekah tenaga, sedekah pikiran untuk membantu Ridho. Namanya aja sedekah, jangan terlalu dipaksakan. Kita konkret harus, militan iya, tapi jangan sampai terjebak maksain, terjebak di circle marah-marah hanya demi membela paslon kita. Jadi tetap rasional. Ya mau ya nggak, ayo, nggak mau ya nggak apa-apa. Saya kira itu teman-teman, Bang Leonard dan Abang Pram. Kalau misalnya nanti ada sharing-sharing juga masih ada waktu, boleh kita sharing-sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.